Shalom saudaraku. Shalom, puji Tuhan. Dan kita akan menyembah Tuhan, siapkan hati kita. Dan kita percaya ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan merasakan jamahan Tuhan. Kita akan merasakan sukacita surga. Oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Saya selalu berdiri. Mari kita angkat tangan kita dan sembah Dia. Angkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita sembah Dia. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Kita menyembah Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang hebat. Kami menyembah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk berbakti kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan kepada kami kemurahan untuk hidup. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena Kau adalah Allah yang patut ditinggikan, Allah yang patut dibesarkan. Dan biarlah puji-pujian kami pada hari ini, penyembahan kami akan menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, dan kami akan merasakan sukacita surga. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, mari kita sambut Raja kita yang sudah di tengah-tengah kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita bersama tangan bersama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus namanya. Sekali lagi, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Kita naikkan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Semangat, kita sambut Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus namanya. Sampai di anak kita, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji namanya, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Sama-sama kami Tuhan, Hosana. Dari raja
Biar kita mengalami Allah yang besar di dalam kehidupan kita, yang menolong kita, yang menghancurkan semua musuh-musuh. Dan apapun yang terjadi, saudaraku, Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan Dia selalu menuntun hidup kita. Dia selalu menolong kita. Karena Dia adalah penolong yang setia. Yesus namanya. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh di dalamnya, di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
apapun pada saat ini Tuhan Yesus yang sedang kami alami, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami dipilih Tuhan, ketika kami dipanggil Tuhan, kehidupan kami dijamin oleh Engkau. Biarlah tetapkan kami untuk kami terus melangkah di jalan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Saat ini ketika kami menerima firman Tuhan, biar Tuhan yang akan menolong kami, memberikan hikmat buat kami semua, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan kami juga mau melakukan firman-Mu, agar kehidupan kami boleh berbahagia, agar kehidupan kami di dalam dunia ini juga memberikan dampak yang baik untuk lingkungan kami. Tuhan Yesus, berbicaralah, urapi setiap kami semua, hati kami, telinga kami, supaya kami bisa mendengar dengan baik dan kami bisa mengerti akan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, seberapapun yang hadir, saat ini juga nggak banyak yang hadir ya, tetapi saya percaya yang menyaksikan lewat online juga pasti Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan mengenai jangan hidup sembarangan atau don't live carelessly. Ya, carelessly. Saudara, tidak ada seorang pun di muka bumi ini ya yang tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti pernah. Mungkin sampai saat sekarang pun masih ada kesalahan yang kita lakukan, terutama ketika seorang sedang dalam proses belajar gitu. Ya, melakukan kesalahan tuh pasti pernah dilakukan. Tetapi yang dimaksud sembarangan di sini adalah lebih kepada kata sembarangan. Saya cek di kamus, dikatakan bahwa sembarangan itu gegabah, sembrono, tidak bertanggung jawab ketika melakukan satu tindakan. Saudara, contoh kecil saja ya. Kita di jalan raya aja. Misalnya kita tahu bahwa suka ada peraturan-peraturannya, tidak boleh kecepatannya sampai sekian puluh kilometer gitu. Tetapi tetap saja kan banyak ada pelanggaran sehingga akhirnya misalnya terjadi kecelakaan ya gitu ya. Karena kita bertindak misalnya sembrono, itu salah satunya. Terus banyak hal di dalam kehidupan itu, hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi ketika menimpa kita kesulitan bukan? Ya, kalau misalnya kita maunya di jalan aman gitu, tetapi kalau misalnya kita ditabrak orang atau misalnya kita nabrak gitu, pasti kita akan mengalami kesulitan gitu ya. Jadi bertindak sembarangan ini akan menyebabkan kerugian di dalam kehidupan kita. Kita juga tahu, kita dalam hal ini saya mau men-sharingkannya tentu di dalam hal kerohanian dulu ya saudara. Kenapa? Karena ketika rohani kita baik, maka segala sesuatu yang jasmani juga pasti akan berjalan baik. Saudara percaya itu? Ya. Kita tahu bahwa kita ini kan sudah dimerdekakan dari hidup kita yang lama, ditebus dari dosa-dosa kita, dipindahkan dari gelap yang kepada terang. Seharusnya dari kehidupan-kehidupan yang mungkin dulu tidak baik menjadi kehidupan di dalam terang Tuhan. Tetapi banyak juga orang-orang Kristen yang tetap berlaku sembarangan ketika bertindak dan tidak memuliakan Tuhan lewat sikap hidupnya, baik perbuatan maupun perkataan. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita nggak boleh cuek dengan kehidupan kita, apalagi rohani kita, karena kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan atas apa yang kita perbuat dan perkatakan. Nah, di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37 mengatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Untuk anak-anak Tuhan, kita tahu ayat ini, bahwa kita tidak boleh berkata dengan sia-sia. Tetapi ternyata masih banyak juga yang melakukannya, gitu ya. Padahal jelas ditulis di dalam firman Tuhan bahwa setiap kata sia-sia akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Itu ya salah satunya. Perkataan juga dengan perbuatan. Kita tahu bahwa kisah tentang perumpamaan talenta, yang Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang berbeda-beda, gitu ya. Itu juga harus dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Tuhan katakan apa? Ketika seseorang yang diberikan talenta akhirnya bisa mengembangkannya, Tuhan katakan, hai hambaku yang baik dan setia, sungguh baik perbuatanmu. Tuhan memuji demikian. Tetapi untuk orang yang tidak mengembangkan talentanya, karena dia mungkin
berpikir negatif, ya, tidak berubah juga, Tuhan tidak menerimanya. Kita juga tahu bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi karena anugerah Tuhan. Tetapi tetap kita harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak, kita udah menerima keselamatan, oh makasih Tuhan, cuma gitu doang, tetapi kita tetap hidup sembarangan, tetap hidup sembrono. Kita nggak bisa seenaknya, ya. Ketika kita tahu hidup kita ini sudah diselamatkan, sudah ditebus. Di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya tekankan di perkataan ini, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ada banyak anak-anak Tuhan yang dikatakan yang anak-anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dia sudah tahu bahwa aku ini udah ditebus, aku ini anak Tuhan, aku pasti masuk surga. Tetapi mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah beri itu untuk kesempatan hidup dalam dosa, itu juga tidak bisa diterima, ya saudara, ya. Tidak boleh demikian. Hargai pengorbanan Tuhan Yesus dan jangan hidup sembarangan. Saudara, minggu-minggu ini saya menerima banyak sekali share mengenai kesehatan, saudara, di dalam firman Tuhan, dihubungkan dengan kesehatan. Salah satunya adalah tentang bahaya merokok. Nah, ini juga salah satu yang kelihatannya sederhana, ya. Di dalam bungkus rokoknya sendiri ada peringatan, betul ya? Yang merokok katanya bisa terkena kanker gitu. Tetapi kan toh tidak membuat orang berhenti merokok, betul? Termasuk juga mungkin orang-orang Kristen gitu ya. Walaupun di dalam firman Tuhan dikatakan gini, oh nggak ada tuh larangan tidak boleh merokok gitu. Tetapi merokok itu membahayakan tubuh jasmani kita. Kita harus memelihara tubuh jasmani kita. Itu juga termasuk terhadap hidup nggak boleh sembarangan, ya. Jadi kita harus memelihara tubuh kita. Narkoba, kemudian minuman yang beralkohol, ya. Jadi dalam hal ini pun kita harus bisa menjaga tubuh jasmani kita. Walau kita tidak bisa memungkiri kita bisa sakit. Sekarang karena udara bisa terkena sakit. Yang usianya mungkin sudah tua, kekuatannya akan semakin berkurang, bisa saja sakit, ya. Tetapi jangan merusak tubuh dengan sengaja, saudara. Berarti itu hidup dengan sembarangan. Itu, ya. Nah, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11 dikatakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, persoalannya bukan dosa atau tidak dosa, jelas kalau tadi ya tidak melakukan dosa. Misalnya, oh yang dosa tuh seperti misalnya membunuh, itu aja yang 10 hukum Taurat deh gitu, ya. Tetapi toh Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel supaya jadi peringatan buat mereka, tetap dilanggar juga, ya. Tapi persoalannya bukan dosa atau tidak dosa, tetapi berguna atau tidak bergunakah yang kita lakukan, saudara. Itu menandakan apakah kita bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan yang Tuhan sudah berikan, ya. Kasus yang saat ini juga sedang viral, ya, banyak bukan dari kalangan orang-orang yang rendah pendidikannya, saudara, enggak, atau mungkin yang secara perekonomian di bawah gitu, tetapi petinggi-petinggi, saudara, terlibat kasus pembunuhan, pengedaran narkoba, yang kemarin ketangkep tuh, ya, yang ngedar narkoba, terus korupsi itu kan dilakukan oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang secara jasmani punya kedudukan yang tinggi, kaya gitu, tetapi mereka tidak bijaksana dalam kehidupan mereka dan berlaku sembarangan. Belum lagi saat ini dunia yang sedang alami kesulitan akibat pandemi, saudara. Persoalan terhadap moral pun merupakan hal serius yang harus jadi perhatian. Banyak orang-orang yang kesulitan kan, dan sehingga akhirnya menimbulkan kriminalitas gitu, kejadian. Karena tidak mereka rohaninya itu tidak menemukan
yang menuntun mereka gitu ya. Nah, sebagai orang-orang percaya, apa yang harusnya kita kerjakan? Langkah apa yang membuat kita jangan sampai hidup dengan sembarangan? Ya, semua rambu-rambunya ada di dalam firman Tuhan. Tetapi saudara, kuncinya saya hanya mau men-sharekan tentang 2 poin aja. Yang pertama adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Apa saudara? Harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan dengan saya sama-sama, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus berarti tidak lagi dikuasai hawa nafsu. Gimana bisa? Kita ini hidup dalam daging, masih bisa marah, masih bisa nangis. Itu juga kan termasuk emosi ya gitu ya. Tetapi jangan dikuasai saudara. Berarti itu tidak lagi menjadi lifestyle kita. Saya kemarin mendengar statement dari psikolog yang mengatakan gini, karakter seseorang itu tidak bisa diubah. Kalau dia di dalam keluarganya sudah mempunyai karakter, itu nggak bisa diubah katanya. Tetapi ada yang bisa mengubah dalam arti gini, bukan kita yang berubah, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Ya ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita menyerahkan diri, ya Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, berarti menyerahkan diri itu sepenuhnya, nggak separuh-separuh. Aku punya kekurangan ini, nah itu Roh Kudus yang akan membantu kita. Karakter kita dikatakan nggak bisa diubah, tetapi kita bisa membaca firman. Oh, karakter Kristus seperti ini, kita lakukan, saudara, lakukan. Ketika seseorang, saya kira bisa ya saudara ya, kalau ketika seorang melakukan terus yang baik itu akan menjadi karakternya, akan jadi kebiasaannya. Tetapi itu perlu tekad saudara, nggak bisa sendiri berubah. Oh ya, aku terima Tuhan Yesus, aku jadi manusia baru, langsung berubah. Yang tadinya misalnya pemarah nih, tahu-tahu lemah gitu. Nggak bisa diubah dalam sehari saudara. Tetapi bisa berubah ketika hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Itu salah satunya ya. Jadi tidak dikuasai lagi oleh hawa nafsunya, masih bisa mungkin untuk marah, nangis gitu ya. Tetapi dalam hal ini tidak lagi berbuat dosa ya. Tapi kalau yang hal-hal yang bersifat kayak tadi ya, itu kan emosi di dalam jiwa kita gitu ya. Nangis, marah, gitu, baperan gitu. Tetapi hidup yang orang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan lagi sembarangan untuk hidupnya gitu ya. Nah, karena ingat bahwa ini harus bisa dipertanggungjawabkan ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Yang kita alami di dalam dunia ini melatih kita, mempersiapkan kita untuk kehidupan kekal nanti. Orang-orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus harusnya menghasilkan buah-buah roh. Kita akan baca di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Saya harus baca semuanya karena nggak usah dijelaskan saudara. Saudara simak ayat ini, saudara akan mengerti mana yang boleh, mana yang merupakan hidup dikuasai hawa nafsu, berarti hidup dengan sembarangan, mana yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Saya akan bacakan Galatia 5 mulai dari ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Betul ya? Pengennya berbuat baik, kita sadar gitu, tetapi ternyata susah gitu ya, karena bertentangan roh dengan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Sudah perhatikan ini, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu,
seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini saudara harus menjadi perhatian, bahwa ketika hidup kita sembarangan, kita konsekuensinya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian di ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling membenci. Saudara, jika kita memberi diri kita hidup dipimpin oleh roh, tidak ada lagi yang namanya kasus perceraian dalam rumah tangga. Amin, saudara. Kalau hidup dipimpin oleh roh, seseorang akan menjaga kesucian pernikahan, kesetiaan, kesabaran, gitu ya. Walaupun di dalam rumah tangga itu banyak permasalahannya, ya. Karena ketika seseorang memutuskan untuk berumah tangga, itu saya pikir mulai lagi dari nol, saudara. Ketika saudara sekolah gitu, itu sekolah seumur hidup sebetulnya, ya. Baik bagi istri, wanita atau lakinya gitu. Tetapi ketika mereka berdua sudah berkomitmen bahwa mereka akan memutuskan hidup semati sampai maut memisahkan, nah itu kan berarti sudah didoakan oleh hamba Tuhan. Itu harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada lagi perceraian. Ketika seorang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak ada lagi yang namanya perpecahan di dalam rumah tangga. Ketika seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak ada lagi yang namanya pembunuhan, korupsi, dan lain sebagainya. Biarlah kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sebetulnya kalau kasus yang terjadi ini itu orang Kristen kan, yang saat ini lagi viral. Aduh, saya ngenes ngeliatnya. Itu karena emosi sebenarnya. Ya. Hati-hati bahwa kebaikan apapun bisa dirusak oleh tadi ya, karena hidup sembarangan, nggak melihat kedudukan saudara yang tadi saya ceritakan. Kedudukannya tinggi, saudara. Tetapi ya itu kadang orang kalau udah tinggi suka lupa, saudara ya. Sehingga dia mungkin berpikir gini, aku bisa berbuat apapun juga, termasuk kan tadi ya, kalau yang mementingkan diri sendiri, gitu. Ya, kesombongan udah menguasai, gitu. Itu termasuk juga kita harus berhati-hati, jangan hidup sembarangan. Karena akan membuat hidup kita menderita, ya. Itu yang pertama, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi mulai dari sekarang, saudara, ketika ada sesuatu yang masih mengganjal dalam kehidupan kita, yang nggak bisa dilepaskan, hal-hal yang buruk, baik itu keegoisan, ya tadi ya, ataupun hal-hal yang dikuasai oleh emosi, minta kepada Tuhan untuk dipimpin Roh Kudus. Berarti tiap hari harus ketemu sama Tuhan Yesus, komunikasi sama Tuhan Yesus. Ya, sebelum saudara mengerjakan setiap aktivitas, Tuhan pimpin aku hari ini supaya aku bisa memuliakan Tuhan. Itu kadang kan kita doanya gini, Tuhan pagi makasih ya udah dikasih kehidupan, Tuhan berkati aku, berkati anak-anakku, berkati. Bukan nggak boleh saudara, tetapi jangan lupa kita juga harus menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang harus memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan gak dihujat melalui kehidupan kita. Ya, jadi kita mintanya, Tuhan tolong supaya mengurapi mulutku, tindakanku, supaya hari ini bisa memuliakan Bapa di surga. Kadang-kadang suka bisa kelepasan ya, namanya emosi gitu. Tetapi ketika hidup seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti bisa juga. Pasti Roh Kudus yang akan mengendalikan. Jadi bukan kitanya lagi loh yang di depan, oh gitu ya, ini aku gitu. Tetapi ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Amin. Yang kedua, poin yang kedua adalah menjauhkan diri dari orang yang ajarannya bertentangan dengan firman Tuhan yang kita percayai. Kenapa saya sharekan, saudara? Karena sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya prinsip hidup ini. Enggak semau gue, enggak dengan pikiran kita, aku punya prinsip seperti ini. Tapi kalau enggak sesuai sama firman Tuhan, omong kosong, saudara. Jadi kita harus
berpatokan kepada Injil ini, karena kita tuh sudah ditebus sama Tuhan. Ini rule yang harus kita jalani. Nggak bisa seenaknya yang tadi saya bilang, saya udah diselamatkan, jadi aku sudah melenggang saja, aku udah selamat, pasti masuk surga, tapi nggak mau melakukan firman Tuhan, nggak mau baca firman Tuhan, kumaha urang we gitu ya. Nggak bisa, saudara. Tetapi saudara harus menjauhkan diri dari orang yang ajarannya bertentangan dengan firman Tuhan yang kita percayai. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 berkata demikian. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dan dari kami. Paulus menyadari bahwa manusia itu gampang diomong-ambingkan, ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan, makanya puji Tuhan ya, saya harapkan jemaat GBS Kalvari juga bisa terus setia beribadah, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu yang mungkin kita dengar tiap minggu. Jangan pernah bosan, saudara. Memang intinya seperti itu, kita diingatkan, saudara. Tapi kalau orang yang misalnya nggak mau ibadah, nggak mau baca firman, nggak mau berdoa, bagaimana dia tahu bahwa ajaran firman Tuhan ini yang harus dilakukan yang mana, yang benar yang mana? Ketika mereka mendengar perkataan orang lain yang nggak sesuai sama firman, ditelan mentah-mentah. Akhirnya ya yang terjadi hidup sembarangan itu tadi. Kalau hidup adalah pilihan, maka pilihlah yang benar. Saudara, kalau seorang murid ya atau siswa dikasih soal ujian pilihan ganda, nggak mungkin dia bilang semuanya, betul ya? Ini kalau dikasih pilihan ganda, pilih yang benar. Nah, supaya tahu yang benar gimana? Belajar loh, sehingga tahu jawabannya. Kalau enggak, ngilang aja, gitu ya, atau ada gitu kancing. Nah, kita di dalam kehidupan ini, kita diperhadapkan berbagai pilihan, tetapi pilihlah yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi nggak boleh salah memilih. Anak Tuhan harus punya prinsip, oke, tapi prinsipnya harus sesuai firman Tuhan. Berani katakan tidak kalau di luar firman Tuhan. Amin. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus semakin memperbaiki kualitas iman kita, kualitas hidup kita. Karena ingat, nanti loh, terakhirnya kita harus pertanggungjawabkan. Jadi nggak nunggu nanti, nanti aja dah gitu. Aku masih muda, hidupku masih lama. Nggak seperti itu, saudara. Di dalam Titus 2 ayat 11-14, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita, Tuhan ya, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Lihat, ini firman Tuhan katakan loh, tinggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, ya. Bukan berarti kita, kalau gitu kita semedi aja deh, atau kita mengasingkan diri, pokoknya baca firman Tuhan aja, nggak seperti itu, saudara. Tetapi kita harus memiliki hidup yang bijaksana, dikatakan adil dan beribadah. Itu ya, sampai disebutin beribadah, nggak boleh tinggalin ibadah. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita dengan penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jelas kita harus berbuat baik, tapi tadi dikatakan Yesus itu udah menyerahkan diri, membebaskan kita dari segala kejahatan. Jangan balik lagi, saudara. Jangan lagi kita hidup sembarangan. Ya, kita ini udah dikuduskan, tadi dipindahkan dari gelap ke terang. Nih, keluar lagi, hidup sembarangan lagi, ya. Ibaratnya saya menggambarkan seperti bagian bait suci. Bagian bait suci itu ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, terbagi 3 ya. Nah, di halaman ini, saudara, di situ ada mezbah untuk korban bakaran, terus untuk membasuh. Jadi orang-orang yang mau masuk ke bait suci, mereka harus mencuci dulu, gitu ya, badannya kakinya dibersihin, gitu. Terus ada yang memberikan mezbah korban syukur atau meminta ampun dosa, gitu. Nah, dulu di Perjanjian Lama tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke ruang maha suci selain imam yang sudah dikhususkan atau ditunjuk oleh Allah sendiri.
Yang berani masuk ke ruang maha suci mati, gitu ya. Tetapi sejak Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, dikatakan disalib mati buat kita, membebaskan kita dari kejahatan kita, dikatakan tirai bait Allah itu terbagi dua. Jadi yang menghubungkan ruang kudus sama ruang maha suci itu ada tirai dulu, ditutup, nggak boleh ada yang lihat. Katanya kalau misalnya yang lihat mati aja gitu, kecuali imam yang sudah dikuduskan. Nah tapi ketika Yesus mati itu tirai terbelah dua, sehingga dikatakan kita punya keberanian, orang percaya punya keberanian untuk masuk ke dalam ruang maha suci. Bukan dalam arti jasmani ya, kita oh ya kalau ke bait Allah, gambarannya gini, oh kita boleh masuk sembarangan ke tabut, bagian tabut Allah. Nggak seperti itu, tapi artinya gini, ketika Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya, hidup kita harus semakin disucikan, dikuduskan. Nggak hanya di halaman saja yang kita udah tahu nih, oh aku udah dibebaskan oleh Tuhan masuk ke bait suci, ya dibersihkan bagian kakinya, gitu. Tuhan ampuni aku, mempersembahkan korban bakaran gitu. Tetapi tidak berani untuk melangkah lebih lagi ke dalam, keluar lagi, berbuat yang sembarangan, berbuat dosa lagi, nanti masuk lagi gitu. Nggak seperti itu saudara, karena nanti bagian halaman nggak akan dihitung saudara. Saudara harus masuk lebih dalam lagi, masuk ke ruang yang kudus, bahkan maha kudus, dimana bukan kita yang artinya gini, oh aku yang udah benar nih ngelakuin firman, enggak, tetapi Tuhan yang sudah membenarkan kita, menguduskan kita, memuliakan kita. Ya tadi kuncinya ya, kita harus semakin sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh. Yang tadinya mungkin kita menentang kalau dikasih tahu sama firman Tuhan, dikasih tahu sama Tuhan atau melalui hambanya gitu, enggak, aku nggak bisa melakukan ini gitu. Tapi lama-lama saudara tadi ya, dalam proses belajar, saudara mungkin bisa lakukan kesalahan, tapi jangan terus-menerus seperti itu, keluar masuk ya, tadi di halaman cuci, keluar lagi, masuk lagi gitu. Nggak seperti itu saudara. Saudara harus memutuskan ketika saudara ikut Tuhan Yesus, ya saya mengambil komitmen untuk aku hidup terus dipimpin oleh Roh Kudus, semakin dibenarkan, semakin dikuduskan, semakin dimuliakan oleh Tuhan, bukan karena kita. Yang tadinya kita mungkin bisa meninggikan diri, ini aku, tetapi ketika masuk ruang kudus lebih dalam lagi, kita justru semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, aku ini nggak layak Tuhan. Seperti itu saudara kuncinya ya. Bukan lagi kehebatan kita nih, aku punya kedudukan, aku punya pangkat, aku punya kebiasaan. Nggak seperti itu saudara. Seseorang yang dikuduskan, disucikan akan datang kepada Tuhan dengan tersungkur, aku ini aku Tuhan, aku nggak layak. Maka Tuhan yang akan mendidikan kita. Seperti itu gambarannya kira-kira ya saudara ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jangan berdiri di halaman aja, yang bisa saudara keluar masuk seenaknya. Oh nanti Tuhan ampuni aku, terus hidup sembarangan lagi. Tidak saudara. Ingat bahwa hari ini jangan hidup sembarangan. Untuk anak-anak Tuhan khususnya yang mendengar saat ini dan juga jemaat GBS Kalvari, ayo, dunia ini semakin tua, kita nggak tahu nih berpacu dengan waktu kapan kita berakhir. Itu hanya sementara. Kita beraktivitas di sini bisa meraih kesuksesan, bisa. Anak Tuhan juga harus semangat ya. Jangan misalnya tahu Tuhan nggak lama datangnya lagi terus kita jadi santai-santai, enggak. Tapi saudara justru punya semangat yang luar biasa ketika saudara bekerja, beraktivitas untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap usia bisa kok saudara ya, mulai dari anak-anak sampai yang tua, ada yang bisa diberikan untuk dunia ini. Lingkungan saudara sekitar, mulailah dari perbuatan kita, perkataan kita, memuliakan nama Bapa di surga, sehingga hidup saudara akan dipakai menjadi alatnya yang luar biasa. Jangan hidup sembarangan. Ketika rohani kita diperbaiki, percaya saudara, yang jasmani itu dijamin. Bukan berarti saudara jadi kaya ya, terus sama Tuhan dilempar emas nih, gitu terus jadi miliuner, ya seperti itu saudara. Tapi saudara akan diberikan damai sejahtera, saudara akan bisa menjadi orang yang mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan percayalah saudara, dalam kehidupan saudara apa yang saat ini sedang dipergumulkan? Mungkin pekerjaan, mungkin juga ekonomi nih saudara. Ekonomi saudara nggak, gimana nih, untuk kadang yang saya pernah bilangnya, khawatir. Ini anak mesti sekolah, mesti bayar sekolah. Ketika kita tertuju dengan hal-hal yang demikian, kita jadi nggak fokus lagi sama Tuhan. Tetapi izinkan Tuhan memimpin kehidupan saudara.
Saudara, saya mau bersaksi dikit aja. Suatu hari ketika saya lupa lagi nyiapin firman atau lagi berdoa, terus saya sempat berpikir demikian. Saya berpikir tentang kehidupan ini. Kadang saya suka gitu ya. Suka bukan berpikir masa lalu juga, ngelihat seperti di sini tuh film gitu ya di dalam kehidupan saya. Terus ke depan gitu. Terus terselip kekhawatiran. Gimana ya nih tentang anak-anak saya? Kami juga kan tetap walaupun hamba Tuhan harus berusaha kan. Anak-anak saya harus sekolah, nggak bisa hamba Tuhan terus udah ikut rencana Tuhan aja ya, nanti kalau sekolah atau enggak. Tapi kami punya impian anak-anak kami bisa sekolah dengan baik gitu ya. Biayanya gimana Tuhan? Nah itu tuh sempat berkecamuk dalam pikiran saya. Tetapi ada satu tiba-tiba perkataan yang timbul dan saya tahu itu dari Roh Kudus. Katanya cuma singkat, cuma bilang gini, fokus ke aku aja. Saya sampai bingung loh, kok dapat jawabannya seperti itu. Fokus ke aku aja. Jadi waktu itu saya akhirnya diteguhkan hatinya bahwa aku nggak boleh nyimpang nih, termasuk dalam pikiran gitu. Kadang-kadang kita kan udah berpikir tuh mau kayak begini, bukan nggak boleh berencana. Tetapi sekali lagi fokus kepada Tuhan saja, fokus untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Dia akan juga memberikan kemenangan. Bukankah firman Tuhan tadi katakan, kita udah nyanyi loh lagu tadi ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Terus di mana remanya? Saudara harus menjalaninya bersama dengan Tuhan. Nggak sekedar nyanyi lagunya enak, tetapi saudara harus meresponi firman, dan firman Tuhan itu dimakan. Artinya bukan kayak makan nasi ya, tetapi benar-benar ada di dalam sanubari kita gitu, kalbu kita. Saya nggak bisa menggambarkan seseorang yang firman Tuhannya gimana supaya rema, itu harus dihidupi saudara. Jadi harus dijalani, nggak bisa lagi ketika kita mau jalani firman tapi pikiran kita bercabang. Kita nggak bisa melangkahkan kaki di dua perahu sekali lagi, tetapi fokus kepada Tuhan. Dia yang akan menjamin kehidupan kita. Amin. Ya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya saudara, di dalam dunia ini, kita ini sedang berada dalam pertandingan. Kita nggak boleh sembarangan, tapi terus latih tubuh kita, ya, dalam hal ini pengendalian diri. Itu kan hal-hal yang terjadi itu karena orang nggak bisa mengendalikan diri, sehingga orang bisa membunuh, bisa amarahnya meledak-meledak sehingga menghasilkan tadi ya pembunuhan gitu. Nggak bisa mengendalikan diri, merasa padahal kaya ya, saya bilang kaya, nggak cukup, kok bisa korupsi gitu, bisa berlaku hal yang sembarangan. Itu tadi karena ya pikirannya nggak mau dibuahkan. Tapi firman Tuhan juga katakan, biar kita dibaharui di dalam roh dan pikiran. Roh ini harus dibaharui. Dan itu hanya perlu kita merendahkan diri, melepaskan ego kita. Tuhan, ini aku, pimpin aku. Ya, itu sulit tuh kalau misalnya pikirannya masih bercabang-cabang tadi yang saya bilang khawatir. Tapi minta Tuhan tolong hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan jauhkan diri dari ajaran-ajaran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Benar, murni hamba Allah, bukan hamba Tuhan aja. Hamba Tuhan juga bisa jatuh loh saudara. Banyak kan kasus hamba Tuhan seperti itu. Jadi manusianya gitu, nggak ngelihat tadi ya hamba Tuhannya, dia kedudukan tinggi, petinggi-petinggi negara gitu, enggak. Tetapi rohnya yang harus diperbaharui. Harus anak-anak Tuhan harus benar-benar memiliki integritas. Integritas itu artinya jujur di hadapan Allah. Manusia itu sama, yang ditampilkan sama di hati sama. Jadi nggak pakai topeng. Kan ada orang yang baik di mulut tapi hatinya ternyata berbeda gitu. Tetapi kita harus benar-benar punya integritas, jujur di hadapan Allah dan manusia, murni, tulus dan tidak ada kemunafikan. Amin. Ya, saya percaya di GBS Kalvari ini luar biasa jemaatnya, boleh setia ya, terus melakukan firman Tuhan. Jangan pantang menyerah,
Walaupun mungkin melakukannya dari hal yang sederhana, saudara harus setia melakukannya. Kita akan lihat, nanti saya akan lihat, saya tetap berdoa bagi jemaat bahwa saudara akan bersaksi tentang kemuliaan Tuhan ya, yang terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Kita minta sekali lagi Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Bukan saudara saat duduk di gereja ini, saudara. Ketika di dalam gereja ini segala sesuatunya adem, enak dengerin firman Tuhan. Tetapi ketika kita keluar dari gereja ini, itu perjuangan yang sesungguhnya kan. Kita harus hadapi. Itu praktek firman, saudara. Saudara harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Berjalan sendiri nggak mampu. Seperti tadi saya bilang, saya pun nggak mampu. Di pikiran saya banyak sekali hal yang belum saya capai. Pengen ini, pengen itu. Tetapi saya, yang tadi saya bilang, fokus sama aku aja. Berarti kita harus fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Amin. Kita angkat sebuah pujian ini, dan biarlah ini juga merupakan pengakuan iman kita bahwa Tuhan sendiri yang memegang tangan kita. Jangan dilepaskan ya, dan kita nggak boleh berontak ketika dipegang oleh Tuhan. Bapa pegang tanganku, jangan lepaskan. Aku milikmu dan hanya untukmu. Ini hidup, katakan ini hatiku. Ini hatiku, ku persembahkan padamu. Menjadi sepertimu, kerinduanku. Hanya kau milikku, paling berharga. Yesus ku cinta, Bapa ku sembah selamanya. Katakan Bapa pegang tanganku. Bapa pegang tangan, jangan lepaskan Bapa. Karena aku milikmu dan hanya untukmu. Ini hidup, ini hati, ku persembahkan padamu. Menjadi sepertimu, kerinduanku. Hanya kau milikku, paling berharga. Yesus ku cinta, Bapa ku sembah selamanya. Hidupku, masih harus melangkah di dalam dunia ini, dan masih banyak persoalan kehidupan yang harus kami lewati hari demi hari Tuhan. Dan mungkin saat ini belum beres Tuhan, tetapi kami punya Allah yang kami percayai. Biarlah Tuhan kami boleh fokus kepada Tuhan. Biarlah hidup kami boleh dipimpin senantiasa oleh Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering berjalan sendiri sehingga kami melakukannya dengan kekuatan kami. Tuhan
firman-Mu mengingatkan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dipimpin oleh Roh. Tidak boleh hidup sembarangan. Tuhan, kami mau hidup kami boleh terus dipimpin senantiasa oleh firman-Mu, agar kami tidak salah memilih, tetapi kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kepada kehidupan, kebahagiaan, kemenangan demi kemenangan atas persoalan. Biar kami fokus terhadap Engkau saja Tuhan, tidak dipengaruhi oleh konsep-konsep pemikiran yang di luar firman Tuhan, tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, tetapi biarlah firman Tuhan yang akan terus memenuhi kehidupan kami. Kami mau taat kepada Tuhan. Biarlah kami mulai untuk kami setia membaca firman Tuhan, beribadah, berdoa kepada Tuhan, sehingga langkah demi langkah Tuhan pimpin, Tuhan perbaharui semua. Saat ini Tuhan yang akan bereskan setiap kekacauan-kekacauan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, menguatkan iman kami Tuhan Yesus, sehingga kami tidak memandang kehidupan ini menjadi satu kehidupan yang di bawah kutukan, tetapi kami mau hidup di dalam berkat Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Itu yang akan terima, itu yang akan jemaat GBS Kalvari terima, itu yang akan diterima oleh orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Berkati jemaat-Mu pada saat itu Tuhan, apapun yang menjadi kesulitan mereka, Tuhan Kau yang akan menolong, memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan jalan keluar bagi mereka, dan mereka bisa menangkap peluang yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan. Bersama Tuhan Yesus kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan pegang tangan kami gak bisa berjalan sendiri. Kami mau memastikan bahwa tiap hari ketika kami keluar dari gereja ini, kami berjalan bersama dengan Tuhan, tidak melepaskan pegangan kami dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, tanamkan, meteraikan, dan biarlah mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan juga menyucikan, menguduskan, supaya apa yang kami beri mungkin tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah beri. Kami mungkin masih belum bisa memberi banyak, tetapi ketika kami memberi dengan tulus hati, dengan sukacita, dengan penuh kerelaan, Tuhan akan memberkati juga kehidupan kami secara jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, biarlah kita hidup dipimpin oleh Roh. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan jalankan satu kali. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Satu sobatku yang setia, jangan pernah meninggalkan diriku. Ini waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Engkau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih buat berkat, buat kebaikan-Mu di hidup kami Bapa. Kemuliaan dan hormat, kuatkan suara pujian, kuat bukan namamu. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Pasti yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang datang dengan kelemahan Tuhan sudah berikan kekuatan buat kami semua. Yang datang dengan pergumulan Tuhan sedang berikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami yakin setiap apa yang kami inginkan dalam doa-doa kami yang kami panjatkan Tuhan Yesus, pastilah Tuhan akan menjawabnya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bersama untuk yang sakit Tuhan secara khusus, untuk Bapak Gandhi yang masih penanganan jantungnya Bapak, yang masih ada di rumah sakit. Kiranya Bapak sembuhkan dengan kuasa dari Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau akan bukakan semua Tuhan Yesus, Engkau semua jalan-jalan yang tertutup, dan Engkau akan sembuhkan dengan kuasa-Mu Bapak. Dan biar Engkau akan berikan yang terbaik, dan biar Bapak kami akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Juga doa untuk tante gue yang gak bisa berjalan pada hari ini Bapak, yang kakinya mulai bengkak, Kau akan jamah dengan kuasa dari Yesus. Kami percaya Bapak, kuasa Tuhan mengalir pada saat ini buat ibu gue di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir pada hari ini. Banyak orang-orang yang terkena virus pada saat ini, virus flu dan yang lainnya. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penyembuh. Engkau akan melindungi setiap kami. Engkau sembuhkan semua jemaat Tuhan yang tidak datang pada hari ini dengan sakit penyakit, ataupun yang tidak datang dengan kelemahan-kelemahan mereka Bapak. Engkau akan berikan kekuatan supaya di minggu-minggu selanjutnya seluruh jemaat Kalvari boleh datang ke tempat ini dan menerima berkat Tuhan yang besar. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus. Dan kami percaya kami semua yang datang sudah menerima berkat daripada Tuhan, dan kami boleh hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus dan menjauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, sehingga kami akan terus berada di dalam Roh-Mu, tidak hidup sembarangan Tuhan Yesus, dan kami akan melihat hasil yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sangat luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai hidup saudara mulai pagi hari ini sampai Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Jesus bless you. Amen.